Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Rosipa, kelas non-reg semester 3. Di sini saya akan mereview mata kuliah hukum pidana lanjutan yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asistennya Bapak Dr. M. Rendia Ridayandi SHMH. Tugas review pertemuan ke-10 hukum pidana lanjutan tentang perbedaan perbarengan, konkursus, dan pengulangan tindak pidana atau residif beserta contoh serta jurnal tentang pengulangan tindak pidana residif, perbedaan konkursus dan residif. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Dua di antaranya perbuatan-perbuatan tersebut hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan di antara ketiga pengertian tersebut di atas. Yang paling penting adalah nomor 1, karena menyangkut perbuatan contoh konkursus. Dedi sedang ada di luar aula, sedangkan Agus berada di dalam aula. Agus marah sama Dedi karena buku biologinya diambil tanpa sepengetahuan, dan Agus pun berniat melempar Dedi yang sedang ada di luar. Kalau Agus jadi melempar Dedi, akan ada aturan yang dilanggar lebih dari satu, yaitu Agus merusak kaca melanggar pasal 406 dengan ancaman hukuman pidana penjara 2 tahun 8 bulan. 2. Agus melakukan penganiayaan melanggar pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman pidana penjaranya 5 tahun. Perbuatan perbarengan atau gabungan TP diatur dalam buku 1 KUHP bab 5 pasal 63 sampai 71. 1. Perbarengan peraturan konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut gentle handling diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan konkursus idealis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus idealis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut gentle handling adalah bentuk konkursus tidak murni. Sistem pemidanaan perbarengan peraturan konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1, KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan dan dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, antara yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. B. Perbuatan berlanjut procedural handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MPT, syarat perbuatan berlanjut adalah: 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. 3. Pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut procedural handling: seorang pembantu yang mencuri uang milik majikan yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta atau segepok. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja dan baru 3 kali
pencuri keburu ketahuan oleh majikan. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Perbarengan perbuatan konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus realis merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok, yaitu pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Aborsi yang dipertajam atau diperberat, contoh melakukan tiga jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun tambah 1/3 kali 9, 12 tahun. Melakukan 2 jenis kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun. Plus 1/3 kali 9 atau 12 tahun. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Contoh, Joni melakukan pencurian dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun melanggar pasal 362 KUHP, dan Joni juga melakukan pemerkosaan melanggar pasal 285 KUHP yang ancaman hukuman pidananya 12 tahun, serta Joni membunuh si korban melanggar pasal 338 KUHP serta ancaman hukuman pidananya 15 tahun. Terhadap perbuatan ini Joni dijatuhkan hukuman pidana 15 tambah 1/3 kali 15, yaitu 20 tahun. Jadi Joni dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. B. Andi, seorang preman, melakukan pemerasan terhadap seorang pedagang buah di Jalan Raya Cianjur. Tiap pedagang dipalak Andi. Andi kena pasal 368 ayat 1 pemerasan dan pengancaman dengan ancaman hukuman adalah 9 tahun, serta Andi juga melakukan pemukulan terhadap pedagang buah itu hingga luka-luka, dan Andi juga terancam pidana KUHP pasal 360 ayat 1 dengan ancaman pidana kurang 1 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun ditambah 1/3 kali 9 atau 12 tahun karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Jadi Andi dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan plus pelanggaran menurut pasal 66 KUHP untuk semua jenis ancaman pidana. Tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperlingan. Contoh, A melakukan 2 perbuatan, yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana kurungan dan penjara harus dijatuhkan, adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 kali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan plus 9 bulan tambah 2 tahun sama dengan 2 tahun 9 bulan atau 33 bulan. Contoh, Andi melanggar perbuatan pelanggaran yang kejahatan dan kejahatan dia melanggar pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan dan pasal 228 penjara 2 tahun penjara, maka semua jenis pidana harus dijatuhkan kurungan dan penjara. Adapun maksimum adalah 2 tahun tambah 1/3 kali 2, yaitu 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 12 bulan tambah 2 tahun atau sama dengan 2 tahun 12 bulan atau 36 bulan. Konkursus realis pelanggaran plus pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemindanaan disebut kumulasi pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contoh, A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka seharusnya maksimum pidana adalah
6 tambah 9 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 tetapi 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Contoh, Debbie melakukan 2 pelanggaran, yaitu pelanggaran pasal 505 ayat 2 dengan pidana kurungan 6 bulan, pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan, maka untuk Debbie dijatuhkan pidana kurungan 18 bulan, tetapi hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum bukan 18 bulan tetapi 16 bulan 1 tahun 4 bulan. Jadi pidana kurungan Debbie yang dijatuhkan adalah 16 bulan. Untuk konkursus realis baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian, pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja pembunuhan yang dijatuhkan pengadilan terhadap kasus untuk hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1 jika hakim sudah memutuskan pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya, maka vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian pembarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu jaksa penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus, tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang pemindanaan dalam tindak pidana stelsel atau sistem pemindanaan yang meringankan namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Rumusnya untuk konkursus delik vonis. Pengulangan tindak pidana residip. Residip adalah seorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah, kemudian melakukan lagi satu tindak pidana. Istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa, atau bisa disebut penjahat kambuh. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Pembagian pengulangan residip. Residip umum yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun yang dilakukan dalam waktu kapan saja pengulangan merupakan alasan pemberatan. Jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Residip atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. 2. Residip khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana, hanya dilakukan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip inilah yang dikenal KUHP. Residip menurut KUHP adalah pengulangan residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tegangan waktu pengulangan tindak pidana tersebut. Dengan demikian KUHP menurut sistem residip
khusus. Artinya, pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu: 1. Residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam residip kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137, 144, 155, 157, 161, 163, 208, 216, 303, 321, dan 393 ayat 2 KUHP. Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residip adalah: 1. Kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu. 2. Kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulang harus sudah ada keputusan hakim yang pasti dan tetap. 3. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian khusus untuk pasal 221, 116, 303, dan 393 ayat. Syarat itu tidak ada. 4. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu dan yang disebutkan untuk pasal-pasal 2 tahun sejak adanya putusan hakim yang pasti atau tetap pasal 137, 144, 208, 216, 303, dan 321 KUHP. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP. Tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemindanaan melainkan prispek, pembebasan dari segala tuntutan, dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan basiking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut, keputusan tidak melakukan kesalahan, tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. 2. Residip pelanggaran diatur dalam buku 3, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Pasal 489, 492, 459, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 549. Syarat-syarat residip pelanggaran. 1. Pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. 2. Harus ada putusan hakim yang berupa pemindanaan telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. 3. Tenggang waktu pengulangan belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemindanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran Undang-Undang pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. B. Pidana denda kurungan dilipatkan jadi
2 kali. Residip di luar KUHP. Residip kejahatan terhadap dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkoba dan lain-lain untuk pengulangannya, yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidana berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. B. Untuk sanksi pidana yang berupa denda, maka pemberatan dikali 2. Residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 dan lain-lain, dengan ketentuan pemberatannya yaitu tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh atau sepertiga dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Rumusnya untuk residip, delik, vonis, delik. Perbedaannya konkursus dan residip. Dalam residip telah ada putusan vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang merupakan pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya, sedangkan dalam konkursus belum ada putusan vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Contoh residip 3 tahun berturut-turut Dedi Winarta 24 tahun masuk penjara dengan berbeda, yakni 2 kasus pencurian, 1 kasus pengeroyokan. Hari ini Dedi kembali ditangkap alasan kasus pencurian. Pemuda asal Palembang, Sumatera Selatan itu mencuri telepon seluler dan uang Rp4.660.000 dari rumah seorang warga Puromerak, Cilegon, Mahyudin pada November 2017 lalu. Ia melakukan aksi pencurian seminggu setelah keluar dari penjara. Hasil curiannya itu menurut keterangan Dedi digunakan untuk membeli minuman keras serta mabuk-mabukan. Dedi sudah 3 kali keluar masuk penjara. Pertama pada 2015 atas kasus pencurian dengan masa hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Pada 2016 ia kembali mendekam di penjara selama 1 tahun dengan tuduhan mengeroyok supir di Terminal Merak. Tahun berikutnya, yakni 2017, ia ditangkap dan dipenjara selama 10 bulan dengan kasus pencurian. Rabu, tanggal 2 bulan 2 2018, dini hari tadi Dedi kembali ditangkap polisi atas kasus pencurian. Polisi bahkan sudah memburu Dedi 3 bulan belakangan lantaran diduga mencuri telepon seluler dan uang tunai sebesar Rp4.660.000. Sementara itu, Kapolsek Puromerak Kompol Arif Kurniawan mengatakan pelaku diakui sebagai residipis kasus pencurian. Pelaku ditangkap di Jombang, Cilegon berdasarkan informasi dari warga. Dengan dasar itu, unit Reskrim Puromerak langsung ke lokasi untuk mengamankan pelaku, ujarnya. Jurnal residivis dalam perspektif sosiologi hukum. Adanya kelompok residivis atau tindak kejahatan yang dilakukan dengan berulang-ulang merupakan salah satu bukti lemahnya penetapan sistem hukum, khususnya pada aspek pemberian sanksi. Pemberian sanksi selama ini hanya sekedar pemberian rasa malu, namun tidak memberikan efek jerak kepada pelanggar hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, jika kondisi ini tetap dipertahankan akan muncul patologi sosial dalam masyarakat, yakni kelompok yang melakukan pelanggaran hukum namun sudah tidak memiliki rasa malu atau dikenal dengan istilah residipis. Kondisi ini bukan berarti sudah tidak dapat dicegah akan tetapi semuanya akan dapat dicegah jika semua pihak mulai dari masyarakat, aparat penegak hukum, praktisi, dan pemerintah mau menyeragamkan profesi untuk bekerja sama dalam rangka pencegahan penyakit sosial ini. Cukup dengan menciptakan sebuah sistem hukum yang membuat efek jerak yang dapat berdampak kepada masyarakat dalam kehidupan sosial, sesuatu ketertiban dan
keteraturan oleh masyarakat, maka sistem itu akan berjalan efektif. Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada satu ketertiban. Bagaimanapun kualitasnya kehidupan dan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini tentu didukung oleh suatu tatanan yang dinampakkan norma hukum. Norma hukum tersebut juga dengan norma tingkah laku. Hukum merumuskan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan dalam bentuk yang umum, sehingga dengan satu norma saja bisa mencakup banyak macam perbuatan di dalamnya. Dalam per, per- perspektif inilah yang kemudian hukum dapat dikatakan berjalan efektif. Jika terhadap hukum, dalam perkembangan hukum di Indonesia terdapat beberapa ketimpangan serta peristiwa-peristiwa hukum lainnya yang sudah mencapai angka yang relatif tinggi yang menjadikan hal itu terjadi. Salah satunya adalah lemahnya pemberian sanksi atau hukuman. Sekian review pertemuan ke-10 kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan atau perkataan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.